Shalom saudara, sebelum kita mulai ibadah online ini, kita akan berdoa siapaan? Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Bapa atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan kepada bangsa kami dan negara kami ini, Indonesia Raya. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa bagi presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Tuhan, urapilah bangsa kami Tuhan. Urapilah bangsa kami Tuhan, jauhkan bangsa kami ini Tuhan dari teroris, dari pertikaian apapun Tuhan. Kau lindungi Tuhan aparat keamanan yang menjaga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami Paniko beserta 4 wakilnya Tuhan. Tuhan turut campur Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengurapi Bapak gembala kami Tuhan bersama 4 wakilnya. Kemanapun beliau pergi Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan kepada Bapak Kiki, gembala rayon kami Tuhan bersama keluarga. Tuhan berikan kesehatan pada beliau Tuhan. Jauhkan beliau dari mara bahaya Tuhan. Turut campur tangan-Mu Tuhan juga mengurapi beliau Tuhan. Sehingga apa yang ingin dia sampaikan Tuhan kepada kami Tuhan tentang visi dan misi-Mu Tuhan dapat kami laksanakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala rayon kami Tuhan, Gembala kami Pak Moses Tuhan bersama Ibu Nancy dan keluarga Tuhan. Tuhan berikanlah beliau kesehatan, jauhkan beliau dari mara bahaya Tuhan. Kau bimbing beliau Tuhan, kemanapun beliau berangkat Tuhan. Turut campur tangan-Mu Tuhan, menjaga beliau bersama keluarga Tuhan. Pertama kami juga berdoa bagi Pak Wagem Tuhan, Pak Dande, Tuhan juga berikan kesehatan. Kau berikan juga kekuatan bagi beliau Tuhan dalam melaksanakan tugas dan misi-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami Raden Intan 2 ini Tuhan. Tuhan, berikanlah kesehatan bagi jemaat kami. Berikanlah rezeki bagi jemaat kami Tuhan. Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, penyakit apapun bagi jemaat kami Tuhan. Sehingga suatu saat gereja kami dibuka, kami bisa beribadah bersama Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan juga persembahan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mengurapi Tuhan tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kau juga mengurapi tangan-tangan mengelolanya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom KB Raden Inten, haleluya. Tuhan begitu baik buat setiap kita, amin saudara. Amin saudara-saudara, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau buka hati kita.
Kita mau bersatu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Betapa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami mau menyembah, bersyukur, memuji. Urapi setiap kami, lawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Katakan, Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan sepenuh hati kami datang ya Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, Rasakan kasih-Nya. kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu
di sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar besar setiamu, setiamu. besar setiamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Sungguh Tuhan. baik. Yes, haleluya. Amat baik Haleluya. Kami sembah nama-Mu yang heran, yang ajaib. Kami tinggikan Engkau. Glory. Haleluya. Mari percaya, sekalipun di tengah badai, Dia Allah yang memegangkan tali kehidupan kita. Glory bagi Yesus. Haleluya. Mari percaya kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Haleluya. kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan. kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, Ku terima. ku terima sekarang, Ku terima. ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Umat Tuhan diberkati. Haleluya. Saya percaya ada sorak-sorai kemenangan di rumah-rumah. Haleluya. Ada sukacita kemenangan di rumah-rumah. Ada Tuhan yang hebat hadir atas setiap rumah saudara, setiap kita semua. Haleluya. Hey, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata
dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan bangga, kita punya Tuhan yang hebat. Berkuasa di bumi di surga, haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi Tuhan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang hadir atas setiap hidup kita, Allah yang berperkara atas setiap keadaan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini kami boleh angkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan nyatakan mujizat-Mu atas setiap kami yang percaya, yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Sebab yang kami tahu, Tuhan kami Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Bahkan Tuhan yang selalu menyediakan kebaikan demi kebaikan dalam setiap hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau katakan, ajaib Engkau Yesus, ajaib Engkau Tuhan. Huralaba, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Sekali lagi yang percaya katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan kita, Dia sumber kehidupan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berseru, berharap, dalam nama Yesus. Katakan dengan penuh iman, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
berharap kepada Tuhan, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan setiap keadaan kami Tuhan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kembali sama-sama kita mau dengar firman. Yuk siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa lebih dulu ya, minta pengurapan dari Tuhan. Oh Rabaya Shikanania Matakarana Matakarada Barada 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 Barada. Tuhan yang baik, Allah yang setia, Tuhan yang terus menjaga kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kasih karunia-Mu terus bekerja. Biarlah kami semua boleh dibimbing, dipimpin, melangkah terus Tuhan Yesus menjalani 2021 ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua kami yang mengakses Tuhan rekaman ibadah ini Tuhan, biar kami semua boleh menerima firman Tuhan. Tuhan urapi kami, baik yang di Zoom, di YouTube, semua diberkati. Ketemu Tuhan lewat firman yang disampaikan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Biar semua kami diberkati, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih, bersabda kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema khotbahnya judulnya gini, penjagaan Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan jaga kita ya selama berbulan-bulan sampai hari ini di tahun 2021. Dan kita masih mau terus berjalan. Sebentar lagi, berapa bulan lagi kita akan selesaikan 2021. Kita terus mengharap penjagaan Tuhan setia kepada kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 16 ayat 1 dan ayat 11. Jadi saya ambil ayat pertama sama ayat terakhirnya dari Mazmur 16, saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur ini khusus bicara tentang percakapan Daud dengan Tuhan, yang berbicara tentang permintaan dia untuk perlindungan, penjagaan Tuhan. Minta Tuhan jaga dia. Dan Daud sendiri ngerti, Tuhan ajar dia yang namanya dijaga sama Tuhan itu seperti apa. Yuk kita mau melihat sama-sama, dan biar doa dan percakapan Tuhan ini juga jadi doa kita semua, supaya kita bisa kuat dan melangkah terus bersama dalam Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 16 ayat 1 bilang begini, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jadi ini permintaan khusus dari Tuhan. Saudara, kita perlu penjagaan Tuhan. Jaga dari apa ya? Dari COVID-19. Jaga dari penularan. Jaga dari resesi ekonomi. Mungkin akan ada ancaman PHK. Jaga dari semua kejahatan. Angka kriminalitas sekarang lagi meningkat, saudara. Ya, banyak orang yang desperate. Entah dia terdesak atau memang dia jahat dan melihat kesempatan. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita perlu perlindungan. Mau apapun itu alasannya. Jaga dari apa lagi? Oh, dari godaan dunia. Karena mau pandemi, mau gak pandemi, dunia tetap menggoda kita. Ya. Dan peluangnya bisa berubah. Dulu godaannya beda. Sekarang setelah pandemi godaannya lain lagi. Ya.
ketika semua orang bekerja di luar rumah, masalah yang kita hadapi berbeda dengan ketika kita banyak di dalam rumah sekarang, WFH ya, work from home. Ada banyak godaan ya, ketika kita bisa duduk di dalam kamar berlama-lama tanpa pengawasan, membuka komputer, internet, ya, godaannya juga banyak di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, godaan dari mana lagi? Penjagaan Tuhan dari apa lagi? Dari kedagingan diri kita sendiri. Kedagingan ini selama kita tinggal di dalam tubuh ini akan selalu mengganggu kita untuk menjadi manusia rohani. Nah, kita butuh dilindungi oleh Tuhan sehingga kita semua tidak bisa jatuh atau tidak bisa tergoda atau tidak bisa menjauh dari Tuhan. Biar Tuhan jaga kita seperti doa Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini doa kita semua supaya bisa lewati musim yang unik dan berat ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, yuk kita lanjut ya, ayat ke-11. Setelah Daud bercakap-cakap dengan Tuhan, ya di ayat 1 sampai 10, dia berbicara sama Tuhan tentang bagaimana dia minta perlindungan Tuhan, dia percaya Tuhan melindungi dia, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian dia simpulkan di ayat ke-11. Ini kesimpulan Daud dan ini yang jadi perenungan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Penjagaan Tuhan itu bentuknya bisa macam-macam. Dan penjagaan yang sangat disukai sama Daud, yang dia sampai ucapkan dalam Mazmur 16 ayat 11 ini adalah seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi Tuhan menjaga Daud dengan cara memberitahukan kepadanya jalan kehidupan. Tuhan menjaga Daud dengan cara meletakkan Daud di hadapannya. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan Tuhan menjaga Daud dengan meletakkan Daud di tangan kanannya. Karena ada nikmat senantiasa. Daud ngerti tentang hal ini dan dia tuliskan di Mazmur 16 ayat 11. Sudah dikasih Tuhan. Saya berdoa kita semua nangkep ini dan kemudian nanti kita bisa diberkati. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, pertolongan dari Tuhan langsung dalam tiap kasus hidup kita. Itu bagus-bagus aja. Tentu saja melegakan, menyenangkan. Ya toh, siapa yang gak suka ditolong waktu lagi keadaan tiba-tiba mentok keuangannya, tiba-tiba dapat terobosan, ada yang kasih berkat lah, atau kemudian ada keringanan lah, dan sebagainya. Siapa yang gak suka ditolong pada waktu lagi sakit, lalu kemudian saudara tiba-tiba dapat mujizat kesembuhan. Siapa yang gak suka ditolong pada waktu dalam keadaan berbeban berat, butuh penghiburan, tiba-tiba begitu banyak orang datang menghibur kita. Semua suka, saudara dikasih Tuhan. Tetapi pertolongan seperti itu hanya untuk menyelesaikan masalah dalam satu jangka pendek. Jadi ketika masalah itu sudah datang, lalu kemudian kita semua butuh jalan keluar. Tahukah Anda, Tuhan juga ingin menolong kita dengan cara yang lain. Pertolongan yang seperti apa? Yang ingin memastikan supaya kita tidak perlu ketemu sama tantangan itu, tidak perlu ketemu sama masalah-masalah yang tidak perlu. Ada tantangan yang perlu supaya kita semua di-upgrade, tetapi ada masalah-masalah yang sebenarnya bisa dihindari, atau kita bisa menguatkan diri sehingga kita tidak perlu lagi menganggap itu masalah. Ini yang sedang dikerjakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang saya pahami selama saya ikut Tuhan, penjagaan Tuhan itu juga mendewasakan. Tuhan menjaga kita bukan cuma sekedar melindungi. Tuhan menjaga kita itu artinya Tuhan juga mendewasakan kita semua. Saya ingat suatu hari saya datang ke rumah paman saya. Dan kemudian paman saya itu punya cucu. Cucunya udah bisa jalan-jalan. Dan dia jalan-jalan di sekitar meja kami. Kami di meja di ruang tamu, saudara. Saya datang di sana. Nah, paman saya waktu itu belum lahir baru, dia masih ngerokok, saudara. Jadi dia ada rokoknya, lalu ada macisnya, ya, korek apinya yang pakai gas itu ya. Lalu kemudian saudara, setelah dia merokok, dia nyalakan rokoknya, dia taruh di meja, saudara. Dan itu kan masih panas karena baru saja dinyalakan. Nah, tiba-tiba si cucunya ini mau jalan
mendekat kepada macisnya, tertarik dia. Dia ingin melihat apa ini, benda apa ini. Dia mau pegang, saudara. Dan pada waktu dia mau pegang, saya refleks mau melindungi cucunya paman saya. Berarti ini keponakan saya ini. Saya mau refleks ingin mendekat kepadanya, menahan supaya jangan pegang begitu. Saudara tahu apa yang dilakukan sama paman saya? Dia bilang begini, jangan, nggak akan sakit kok, gitu. Biar dia rasa, biar dia tahu, jangan, biarin aja. Nanti waktu dia kepanasan dia tahu itu nggak bagus, begitu. Karena itu nggak membahayakan juga kok anyway, ya. Lagi nggak nyala juga kok, gitu. Ya kalau lagi nyala jangan dikasih. Tapi ini kan lagi mati, jadi nggak apa-apa, biar aja. Dan benar aja, ketika keponakan saya itu mendekat ke meja, dia sentuh, kaget dia, karena panas sekali kan ya, baru nyala saudara. Dan dia nangis, tapi kemudian si kakeknya ini, dia tarik cucunya dan dia bilang begini, nah panas kan? Jangan ya, jangan lagi ya, gitu. Itu panas, apalagi baru dipakai, begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tiba-tiba ingat bagaimana Tuhan mendewasakan anak-anaknya. Wow, kita semua sedang mengalami baptisan api. Untuk apa baptisan api? Kayaknya proses gak habis-habis. Kayaknya kita dibentuk gak habis-habis. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar, baptisan api mendewasakan. Baptisan api itu bukan cuma untuk pembentukan karakter supaya kita bisa nanti masuk surga saja. Baptisan api adalah sebuah bentuk perlindungan Tuhan untuk masa depan Anda dan saya. Jadi waktu Tuhan lagi bentuk kita, Dia lagi prepare kita, Dia lagi siapkan kita, supaya di hari depan nanti kalau ada tantangan, kalau ada masalah, kita sudah siap untuk menghadapinya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pejunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pejunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, penjagaan Tuhan. Saya suka bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya dari ayat ini. Saya ambil dari versi ESV ya saudara, English Standard Version. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan menjaga kita supaya hari ini dibentuk, nanti kita siap. Nomor satu, saudara kasih Tuhan, you make known to me the path of life. Kalau di dalam bahasa Indonesianya dia bilang, engkau beritahu kami jalan kehidupan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dan dalam versi ESV, dan saya sudah cek juga versi yang lain, saudara, mereka mengatakan ini, ayat ini bunyinya gini, the path of life, bukan jalan kehidupan, the path of life.
jalan setapak yang menghidupkan. Jadi bukan jalan yang besar, yang lebar, yang gampang, tetapi ada jalan setapak, the path, yang kalau mau jalani Anda dan saya mesti hati-hati. Jalan setapak itu suatu jalan yang kalau Anda mau jalani, Anda mesti waspada, saudara, dan mesti benar-benar lihat. Nggak bisa sambil ngobrol lalu sambil lihat tidak waspada lalu kemudian kita melangkah begitu saja. Jalan setapak adalah jalan yang dimana Anda dan saya mesti berjaga-jaga. Tapi jalan itu membawa pada kehidupan. God's way usually challenging. Memang jalan Tuhan itu biasanya menantang, tetapi itu membentuk. So buat Anda yang suka jalan mudah, saya cuma mau bilang kasihan deh Anda. Karena jalan mudah itu tidak membentuk. Ya, kita mestinya ikutin Tuhan walaupun tuntunan Tuhan itu menuju kepada jalan yang sepertinya rada ribet gitu ya. Saudara, you have to know that divine path make you stronger. The divine path, jalan setapak yang ilahi itu membuat kamu tambah kuat, saudara yang dikasih Tuhan. You are protected there. Engkau dilindungi di sana. When you become stronger, then you are protected. Pada waktu kita dibentuk jadi tambah kuat, di situ perlindungan itu ada. Jadi waktu nanti ketika menghadapi masalah, bukan Tuhan perlu hadir benar-benar lalu kemudian tolongin kita turun tangan seperti itu. Enggak, dia sudah lindungi sebelumnya dengan pembentukan yang terjadi. Divine path, jalan setapak yang menghidupkan. Anda dan saya dituntun lewat saat teduh tiap pagi, lewat rema tiap pagi. Kelihatannya kecil-kecil, namanya juga jalan setapak. Hanya soal sukacita hari itu. Besok dapat rema lagi soal menabur mungkin. Nah, besok lagi kita dapat rema lagi soal mengampuni. Lalu minggu depan kita dapat rema lagi soal membayar harga. Terus tiap hari Tuhan tuntun kita untuk satu hal-hal kecil yang kita perlu perhatikan. Tiap hari Tuhan tuntun Anda dan saya. Tanpa kita sadari, tuntunan itu membentuk kita. Dan tiba-tiba membuat kita semua jadi kuat. Suatu waktu ketika kita menghadapi tantangan yang besar, kita kaget, surprise. Dulu gak pernah kepikir bisa lewatin. Tiba-tiba kita bisa lewatin begitu saja. Kenapa? Karena engkau sudah berjalan di jalan yang membawa kepada kehidupan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya berjalan seperti ini, wah enak banget. Ya, enak banget. Karena semua yang kita jalani dari dalam Tuhan gak ada yang sia-sia, benar. Yang kita lewatin tuh gak ada yang sia-sia. Setiap perkara kecil akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini lagi ada banyak tantangan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Baptisan api ini bukan membuat kita jadi seolah-olah seperti anak hilang atau anak yang tidak disayang Tuhan. No, baptisan api ini justru membuat Anda dan saya kuat dan siap untuk semua hal besar yang ada di depan mata kita. Haleluya. Berapa banyak yang mau terus melangkah dalam jalan yang Tuhan tetapkan? Amin. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama, ya. Yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, in your presence there is fullness of joy. Di hadapanmu ada sukacita senantiasa. Di hadapanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, dan ini lebih cocok di dalam bahasa aslinya, bukan di hadapanmu, tetapi ditulisnya gini, in your presence, di hadiratmu ada kepenuhan sukacita. Kita dibawa sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan untuk belajar bersukacita di dalam hadirat Tuhan. The joy in the presence of God. Kenapa kita harus bersukacita di dalam hadirat Tuhan?
Kalau engkau menikmati hadirat Tuhan itu, maka engkau tahu Tuhan itu ada di situ. Engkau dalam perlindungan. Walaupun mungkin Tuhan belum ngomong, mungkin pertolongan belum datang, mungkin doa belum dijawab, tapi ada hadirat Tuhan, engkau tenang. Engkau tenang. The joy in the presence of God, knowing that and believing that you are protected. Masih ingat anak-anak kecil? Coba lihat kalau yang punya anak, atau kalau Anda masih ingat tentang waktu dulu masih kecil. Waktu papa mama lagi pergi, ya, papa mama lagi pergi, terus nggak pulang-pulang, agak malam baru pulang. Mungkin anak-anak udah mulai bertanya-tanya, papa mana ya? Mama mana ya? Gitu ya. Zaman dulu ada lagunya, aku sedih, duduk sendiri, papa pergi, mama pergi, gitu ya. Oh itu dia, mereka datang, gitu ya. Nah saudara dikasih Tuhan, kids sad when parents away, tapi but happy just to know that daddy or mommy is at home. Waktu anak-anak itu saudara mengetahui papa mamanya ada di rumah, mungkin keinginan si anak belum tentu dikasih. Mungkin apa yang si anak pengen belum tentu dia dapat hari itu. Tapi waktu dia bisa tahu bahwa ada papa di rumah, ada mama di rumah, saudara, itu sudah merupakan kekuatan buat dia. Sudah merupakan kekuatan, sudah merupakan sukacita buat dia. At least itu lebih baik daripada papa mama lagi gak di rumah. Adanya saja papa mama di rumah itu sudah merupakan sukacita. Bisakah kita bergembira karena Tuhan? Seperti yang dikatakan di Mazmur 37. Sudah kasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Maka nanti Tuhan akan berikan apa yang jadi isi hatimu. Belajar yuk, punya gaya hidup untuk tetap jaga hadirat Tuhan. Menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita bukan merepotkan. Menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita itu melindungi kita. Jaga hadirat Tuhan. Karena begitu kita tahu Tuhan ada di rumahnya, Tuhan ada di situ, kita tenang. Ada perlindungan. Apapun yang kita perlukan pasti tersedia. Amin saudara. Daud ngajarin itu di Mazmur 16 ayat 11. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, at your right hand are pleasures forevermore. Saudara yang dikasih Tuhan, di tangan kananmu, atau berada di posisi di tangan kanan Tuhan, maka akan ada sukacita, nikmat senantiasa. Di tangan kananmu, atau berada di posisi yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Orang yang kalau disuruh apa jalan. Tuhan kadang-kadang belum ngomong atau baru kasih tanda-tanda, kita udah kerjain. Wah, luar biasa ya. Kalau punya pembantu atau punya karyawan atau punya staff yang seperti itu, sudah dikasih Tuhan, ya. Itu jadi hamba yang setia. Right hand, the position of the right hand. Kalau kita jadi hamba yang setia, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Saudara, itu bukan merepotkan, tetapi itu justru membawa kita memiliki yang namanya kenikmatan. Integritas itu membawa kenikmatan, kesukaan lebih lagi. Haleluya. Satu kali saya baca sebuah potongan posting di Instagram. Terima kasih Tuhan, hidupku asik. Hidupku asik. Ada anak muda pasang begitu ya. Jadi dia pokoknya asal hidupnya asik. Saudara, saya mau kasih tahu ya, kalau cuma mau hidup asik, orang dunia di luar Tuhan juga bisa. Ya. Tapi kalau soal hidup benar, walau sepertinya tidak asik, justru itu yang akan membawa kenikmatan luar biasa. The protection, penyediaan. Wah, luar biasa. Semuanya ada di situ. Kesembuhan. Karena engkau adalah hamba yang setia, yang mau jadi alat Tuhan, melakukan semua firman Tuhan, dan jadi berkat buat semua orang. Garam dan terang. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, jadi hamba yang setia.
Jadi waktu kita sedang melakukan 3 hal ini, berjalan di dalam jalan setapak yang membawa kehidupan, lalu kemudian kita juga menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Terus yang ketiga, memastikan kita itu ada di tangan kanan Tuhan. Kita jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Itu bukan sesuatu yang, waduh kok repot banget ya jadi orang Kristen. No, it will protect you. Itu yang justru akan melindungimu. Itulah tempat teraman dimanapun, kapanpun. Daud mengetahui ini. Daud ngajarin ini ke kita semua. Dan saya berdoa kita semua juga menangkap tentang hal ini. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, oh bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman. Engkau sudah bersabda buat kami. Engkau akan jaga kami terus. Engkau akan tolong kami semua. Tapi Kau juga akan terus pastikan supaya kami melangkah dalam rencana dan kehendak-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami bisa melangkah di jalan yang membawa pada kehidupan. Menjaga hadirat-Mu, memastikan hidup kami jadi hamba yang setia. Tolong kami semua Roh Kudus, terus ada dalam penjagaan Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Semua sakit penyakit sembuhkan oleh bilur Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa juga Tuhan untuk keuangan mereka. Buat terobosan ya Tuhan, jamah berkati. Juga yang sedang dalam problem dengan pekerjaan ataupun usaha mereka, jamah dalam nama Yesus. Baik di kantor, baik di toko, dimanapun mereka bekerja berusaha, Engkau beri favor, perkenanan. Tolong mereka dalam nama Yesus Tuhan. Juga Tuhan dalam semua masalah keluarga, hubungan dengan orang lain, Tuhan aku berdoa, Tuhan bantu selesaikan. Dan habis itu terus jaga mereka. Dalam penjagaan Tuhan, kami akan melihat sukacita luar biasa. Terima kasih Aba, terima kasih. Kebaikan-Mu akan terus dinyatakan. Dan kami akan melangkah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman yang kita sudah dengar bersama menguatkan kita, menolong kita untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari sama-sama kita perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Dengan suara yang keras, kita katakan bersama-sama. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sekarang saatnya kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera,
sukacita, kekuatan, perlindungan, kebahagiaan yang berlimpah dari Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan.